Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Saputra dalam perkuliahan daring mata kuliah pengantar ekonomi dengan pokok bahasan Monopoly and Antitrust Policy atau pasar monopoli ya, dan juga kebijakan antitrust. Nah, pada pokok bahasan ini dapat diberikan menjadi beberapa ini ya, sub pokok bahasan seperti konsep inti dari pasar persaingan tidak sempurna, kekuatan pasar ya, kemudian harga dan output, keputusan output dari pasar monopoli murni, kemudian biaya sosial dari pasar monopoli, ada diskriminasi harga, kemudian ada obat dari monopoli yaitu kebijakan antitrust, kemudian sanksi ya, sanksi dan penerapan hukum dan sebagainya ya. Oke, masuk pada core konsep atau konsep inti ya. Pasar persaingan tak sempurna adalah suatu pasar industri di mana perusahaan individual atau kelompok yang memiliki kontrol atas harga output mereka. Mereka semuanya sama, yang digunakan adalah market power. Apa itu market power? Market power adalah kemampuan menaikkan harga tanpa kehilangan banyak permintaan. Pasar persaingan tidak sempurna dan kekuatan pasar adalah sumber inefisiensi utama atau menciptakan ketidaksejahteraan ya untuk rakyat. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Nah, mempertahankan harga itu caranya gimana agar dia nggak kehilangan? Salah satunya dengan berada di pasar, memproduksi produk berlisensi. Ya. Nah, next mengidentifikasi batas-batasan industri ya. Jadi batasannya dari pasar persaingan tidak sempurna itu seperti apa? Salah satu pasar persaingan tidak sempurna itu monopoli ya. Salah satu, ada beberapa, tapi kita akan fokus pada monopoli. Nah, kemudahan mencari barang substitusi itu mengurangi kekuatan pasar para pelaku monopoli. Jadi kalau barang penggantinya banyak, itu otomatis kendali atau kekuatan dari pasar monopoli jadi berkurang. Contohnya Hamburger X. Produsen Hamburger X ini ya, itu memang satu-satunya yang produksi hamburger X, tapi kan ada hamburger yang lain, merek lain, bahkan juga ada bahan makanan lain atau jenis makanan lain, sehingga barang substitusinya banyak. Makanya dia kekuatan pasarnya terbatasi karena banyak barang penggantinya. Nah, ini ada 5 kurva ya tentang bahan makanan ya. Yang pertama itu ada Burger X ini tadi ya. Yang kedua ini, itu kalau kita lihat dia memiliki elastisitas yang tinggi ya, kurvanya permintaannya itu, dimana kalau harga segini, dia permintaannya segitu ya, segini. Tapi ketika harga turun, dia permintaannya nambahnya segitu, demikian banyak. Nah, begitupun juga dengan ini, ketika harganya segini, orang yang minta atau beli segini. Tapi harganya pas turun, dia yang minta segitu demikian banyak ya. Ini juga. Nah, ketika harganya turun, yang minta banyak. Itu dia ketika harganya tinggi, permintaannya tinggi. Ketika dia harganya turun, itu juga nggak terlalu berimbas. Nah, penjelasannya itu pakai tabel yang di bawahnya itu. Ada elastisitas, itu ada 5 jenis ya. Yang pertama inelastis sempurna. Itu walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta atau permintaan tidak berubah sama sekali. Contohnya tanah air. Jadi harga tanah atau air itu ketika berubah, itu permintaan pengen beli tanah atau air nggak berubah ya, karena butuh. Nah, yang kedua inelastis. Itu dimana ketika intinya seperti ini, perubahan permintaan itu lebih kecil daripada perubahan harga ya.
Jadi kalau ada perubahan harga, ngefeknya dikit kepada hasrat pengen beli. Contohnya apa? Kebutuhan primer, kebutuhan pokok, sandang pangan papan ya. Nah, terus kemudian ada elastis uniter Itu ketika jumlah perubahan permintaan atau hasrat beli itu sama dengan perubahan harganya. Sama. Contohnya kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Contohnya ini ya, kebutuhan selain sandang pangan papan ya. Mungkin sepeda motor ya, atau mungkin peralatan rumah tangga seperti itu. Nah, yang keempat ada elastisitas elastis ya. Itu ketika perubahan permintaan itu menjadi lebih besar daripada perubahan harga yang terjadi. Jadi ketika ada perubahan harga sedikit itu permintaannya juga dampaknya jadi lebih banyak. Misalnya barang-barang elektronik atau barang mewah. Contohnya katakanlah ada handphone Samsung seri A, ya kan? Dia harganya biasanya 5 juta. Tapi karena cuci gudang akhir tahun, tuh Samsung menerapkan harga dari 5 juta didiskon menjadi 3 jutaan. Dia turunnya sekian, tapi dampak permintaan belinya tuh jauh lebih banyak gitu loh. Orang-orang pada pengen berburu handphone murah itu kan gitu. Nah, itu masuknya di sini. Terus kemudian ada elastis yang sempurna. Walaupun tidak terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta selalu berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan. Contohnya BBM dan sembako. Itu kan penggunaan atau pembeliannya menyesuaikan kebutuhan. Kalau dia misalnya harganya tiba-tiba murah banget BBM, kalau dianya nggak butuh pergi, di rumah aja kan tetap aja nggak beli kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada konsep pasar monopoli murni ya, yang indikatornya ada dua. Yang satu itu suatu industri ya, dengan satu perusahaan tunggal yang memproduksi barang, yang mana barang itu tuh tidak ada barang substitusinya atau penggantinya atau yang menyerupai. Satu itu. Terus yang kedua, hambatan masuk yang signifikan, mencegah perusahaan lain pesaing masuk ke industri tersebut. Industri di sini bukan perusahaan ya, tapi industri adalah pasar suatu komoditas ya. Entah itu mungkin makanan, entah itu apa yang sejenis seperti itu. Jadi kelas-kelas usaha ya. Nah, contohnya apa? Pure monopoli itu di sini kita contohkan PLN ya. PLN itu kita mengkonsumsi listrik itu kan ya belinya dari PLN aja kan, nggak bisa beli dari tempat lain. Nah, kemudian pelayan publik di pemerintah misalnya pengen memperpanjang STNK, bayar pajak ya kendaraan, itu kan nggak mungkin kita bayarnya di Dukcapil gitu kan, atau diwakilkan ke kabupaten, itu nggak bisa kan, harus ke suatu kantor tertentu kan. Nah, di sini yang Pertamina itu lebih pada hambatan masuk ya, hambatan masuk signifikan. Artinya dengan bantuan pemerintah atau tidak itu membuat suatu lingkungan bisnis atau pasar industri BBM yang dipegang Pertamina itu dikuasai mayoritas oleh Pertamina karena tujuan banyak ya. Misalnya salah satunya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi takutnya kalau BBM itu nanti dikuasai ya sama katakanlah perusahaan lain semacam Petronas misalnya ya, itu nanti harganya dimainin sama mereka kan, takutnya gitu. Nah, makanya Pertamina itu didukung dengan penghambatan masuk perusahaan yang sejenis gitu. Nah, ini hambatan masuk tadi udah jelasin ya. Perusahaan dengan kekuatan pasar itu bisa mempertahankan kekuatan pasarnya dengan salah satunya mencegah perusahaan lain untuk memproduksi produk tiruan atau pengganti atau yang mirip menyerupai. Intinya dia mencegah perusahaan itu masuk ke pasar yang sudah jalan. Nah, ada istilah waralaba pemerintah, itu monopoli yang memang diarahkan oleh pemerintah karena tujuan yang diyakini baik ya, sesuai dengan undang-undang misalnya. Ini kan tanah, air, udara itu kan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, jadi harus begini. Usaha yang
listrik harus hanya dipegang oleh BUMN misalnya seperti itu. Nah, paten itu juga merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang bisa mencegah pendatang baru. Dengan adanya hak eksklusif produk, karena dia memiliki izin atau lisensi, otomatis menjadi satu-satunya yang memproduksi suatu komoditas di pasar itu. Sebagai contoh misalnya Ferrari lagi trending trending. Nah, itu otomatis Ferrari itu kan kalau kita bikin kaosnya harus memiliki izin kan, atau memiliki hak guna dari lisensi Ferrari. Nah, perusahaan lain jika ingin menciptakan hal yang serupa tentunya nggak bisa karena nggak memiliki izin. Nah, selain itu juga yang bisa menghambat itu skala ekonomis dan keunggulan biaya lain. Skala ekonomis itu contohnya apa? Misalnya suatu pesaing pengen pesaing itu perusahaan IT, dia pengen masuk melawan atau masuk ke pasar IT untuk melawan Google ya. Nah, itu kan dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang modalnya sama sekali nggak sedikit ya. Ya server, ya cloud, ya insinyur, SDM yang handal ya. Kemampuan IT yang super tinggi itu tentunya akan menyulitkan bagi pesaing baru untuk masuk ke suatu industri. Nah, yang kedua, keunggulan biaya lain. Ternyata walaupun tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif atau menghabiskan biaya, itu juga bisa kalah terhambat juga gara-gara biaya lain. Contohnya apa? Pengen melawan Gojek misalnya. Ya, itu kan nggak butuh pembangunan infrastruktur yang super masif seperti melawan Google kan. Nah, tinggal bikin startup ya, kemudian dipromosikan sehingga mendapatkan beberapa pengemudi, maka bisnis sudah bisa jalan. Terus nanti dikembangkan kan, kerjasama seperti itu. Tapi karena brandingnya udah kalah telak sama Gojek atau Grab misalnya, sebagai pendatang baru otomatis kan harus melakukan kampanye besar-besaran yang biayanya itu sama sekali tidak sedikit gitu loh. Nah, itu juga bisa menghambat suatu perusahaan itu masuk ke industri tertentu. Nah, terus next yang bisa menghambat itu kepemilikan faktor produksi langka. Nah, dalam hal ini dibuat contoh adalah De Beers Company dari Afrika Selatan itu, yang beberapa waktu lalu dia menguasai hampir 80% tambang berlian ya. Itu cuma dikuasai sama dia, itu monopoli itu. Nah, dengan dia menguasai faktor produksi langka itu, otomatis perusahaan lain juga mau dapat pasokan dari mana kan gitu. Kalaupun dapat pasti harganya udah lebih tinggi kan, tidak akan bisa bersaing dengan De Beers. Nah, seperti itu. Nah, next, variabel keputusan yang keempat, price, harga ya. Perusahaan dengan kekuatan pasar akan dapat mengontrol harga tanpa kehilangan permintaan. Kekuatan pasar memerlukan perusahaan membatasi pendatang baru. Misal kalau kasusnya Google tuh mengakuisisi ya, kalau ada perusahaan IT yang sekiranya potensial sebelum membesar dibeli gitu, ya kan? Nah, itu juga bisa implementasi dari pembatasan tadi. Terlepas dari sumber kekuatan pasar, harga output bagi perusahaan sudah tidak ditentukan lagi. Oke, sebaliknya, harga adalah variabel keputusan yang untuk perusahaan persaingan tidak sempurna. Persaingan yang punya kekuatan pasar seharusnya memutuskan satu, berapa banyak barang akan diproduksi, bagaimana produksinya, berapa banyak permintaan pasar input, berapa banyak harga yang ditetapkan di pasar output. Pasar input output itu apa? Pasar input itu contohnya perusahaan rokok, dia melakukan permintaan penawaran untuk komoditas tembakau dan cengkeh. Nah, ketika udah dapat nanti digunakan untuk memproduksi rokok. Itu namanya pasar input itu. Kalau pasar output apa? Dia melakukan penawaran dan permintaan untuk menjual rokoknya yang udah jadi ke masyarakat. Nah, itu pasar output. Dari sini bukan berarti kekuatan pasar ya, suatu pasar monopoli itu bisa menentukan perusahaan bebas mengatur harga semau-maunya, tapi tetap dibatasi pada
tingkat harga di mana orang-orang itu mau atau deal membayarnya. Kalau nggak ada orang yang beli, berarti kan percuma tuh harganya disetting, ya kan? Sekali lagi kembali ke konsumen. Nah, untuk barang yang mewah atau super mewah itu walaupun harganya sebenarnya ini ya sangat-sangat nggak masuk akal, itu karena dia masuknya ke barang yang superior, itu akan tetap aja ada yang beli, kolektor biasanya. Tapi itu hanya untuk kasus-kasus barang super mewah seperti itu. Nah, next, untuk menganalisa perilaku pelaku monopoli, kita asumsikan dua hal ya. Yang pertama, perusahaan masuk dihambat ya, pesaingnya. Tadi udah, perusahaan monopoli itu ingin memaksimalkan labanya, tapi dengan cara itu tadi, kalau bisa nggak ada persaingan gitu loh. Contohnya tadi apa, selain Google, Yahoo itu waktu dulu kan ini nomor 1 ya, Yahoo, perusahaan IT raksasa nomor 1 di dunia. Dan ketika muncul Facebook pertama kali atau Google pertama kali itu dia masih menjadi market leader atau penguasa pasar. Itu dia sempat menawar Facebook itu ya kisaran harga $1 miliar gitu ya. Nah, sayangnya nggak berhasil, nggak deal. Mark Zuckerberg-nya nggak mau. Akhirnya apa? Yahoo-nya sekarang entah kemana, udah tumbang kan. Facebook-nya membesar dengan sangat pesat sekali. Nah, ini untuk melihat perbedaan ya, kurva permintaan di pasar persaingan sempurna atau pasar normal ya, dan juga membandingannya dengan kurva permintaan di pasar monopoli. Kalau di persaingan sempurna itu kan seperti ini, sebelah kiri itu. Jadi demand itu ini, permintaan, supply ini, penawaran. Penawaran itu dari sisi penjual, dimana kalau harganya rendah ya, bagi orang yang jualan itu ketika harga rendah dia yang dijual dikit. Ketika harganya naik, maka yang dijual juga banyak. Sementara kalau di sisi pembeli atau permintaan sebaliknya, ketika harga tinggi dia belinya sedikit, ketika harganya turun dia belinya banyak, mintanya banyak. Nah, kalau di monopoli gimana? Monopoli itu berarti yang dipakai adalah harga sama dengan marginal revenue ya. Karena apa? Kurva permintaan di pasar monopoli itu ya kurvanya perusahaan itu sendiri, kan dia nggak punya saingan kan. Nah, penjelasannya lebih lanjut, di pasar monopoli itu perusahaan itu sendiri, permintaan pasar ya permintaan terhadap perusahaan itu sendiri, penawaran pada pasar monopoli ya penawaran dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai permintaan marginal ya, dilihat di tabel ini. Jadi suatu perusahaan monopoli itu ketika ingin menjual kuantitas yang lebih atau jumlah barang yang lebih, dia mau nggak mau harus menurunkan harga. Itu sesuai dengan prinsip ekonomi kan. Ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, permintaan naik itu dalam rangka merespon jumlah barang atau direspon dengan jumlah barang yang disediakan oleh produsen. Jadi kalau dia ngejualnya 10, dia lakunya 1, dibelinya 1. Tapi ketika dia nurunin harga, itu nanti bisa laku 2. Begitu pula seterusnya, turun ke bawah. Semakin murah harganya, semakin banyak barang yang disediakan, artinya semakin banyak yang mau beli. Nah, marginal revenue itu apa? Nah, ketika kamu jual dengan harga 10, dia dapatnya 1. Berarti total revenue kan 10 kali 1. Nah, kamu pengen jual 2, kalau harganya 10 dia nggak akan laku, artinya mau turunin harganya kan jadi 9. 2 kali 9 18. Nah, 18 ini kan sama 10 kan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu yang namanya marginal revenue. Begitu juga marginal revenue ketika unitnya ada 4 biji ya, selisihnya berapa? Ternyata 4. Tuh ya, udah paham yang namanya marginal revenue ya. Nah, berarti kalau seperti itu, maka seperti ini berarti ketika digambarkan menjadi kurva permintaan itu yang berada di atas, sementara yang bawah itu
cenderung curam gitu ya, jatuh ya. Itu kurva dari marginal revenue. Kenapa begitu? Nah, kita lihat tadi. Nah, ketika penawarannya dia naik ya, ternyata dia marginal revenue semakin kecil. Kebalikan kan. Makanya dia kurvanya seperti ini. Next, harga dan output yang memaksimalkan laba monopolis. Nah, kita kan ini ya udah mendefinisikan banyak hal tadi, menerangkan penerimaan marginal ya, karena itu merupakan faktor-faktor penting ya dalam bahasan ini. Berikutnya kita akan coba untuk mencarikan rumus-rumusan untuk memaksimalkan laba dari monopolis. Itu dia outputnya tuh harus berapa begitu. Dia harus mengeluarkan output berapa untuk agar labanya maksimal. Nah, kurva penerimaan marginal monopoli itu membagi dua kurva kuantitas ya, antara titik asal dan titik di mana kurva permintaan minus sumbu kuantitas. Nah, dari kurva yang pertama ini bisa diperhatikan persentase dalam Q ya, perubahan persentase dalam Q itu lebih besar daripada presentasi dalam P sewaktu bergerak sepanjang kurva permintaan yang ini, yang demand itu yang ini. Nilai absolut elastisitas permintaan lebih besar daripada 1. Oleh sebab itu, sewaktu kita bergerak di sepanjang kurva permintaan dari titik A ke B, dari sini ke sini ya, itu permintaannya bersifat elastis. Terus kemudian antara B ke C, ini ke sini ya, pada permintaan ini ya, pada grafik ini B ke C, penurunan harga lebih besar persentasenya daripada peningkatan kuantitas. Jadi penurunan harga itu lebih banyak daripada peningkatan kuantitas yang diminta. Maka dari situ nilai absolut elastisitas antara titik B ke titik C itu lebih rendah daripada 1. Artinya dia bersifat inelastis kan. Nah, pada titik B penerimaan marginalnya adalah 0. Nah, untuk yang kurva yang kedua ini menggambarkan dari hubungan Q ya, terhadap total revenue. Grafiknya seperti ini. Kenapa? Karena berdasar gambar ini ya, tabel ya. Nah, itu kan total revenue ini kan ternyata dia memiliki grafik atau karena perubahan harga setiap kenaikan kuantitas yang dijual ya atau ditawarkan, dia membentuk suatu pola angka yang dari rendah ya 10 kalau kuantitasnya 1, membesar terus kemudian mengecil lagi. Nah, ini kan digambarkan dari kurva yang kedua ini. Nah, ini untuk kurva untuk mengukur keuntungan maksimal dari monopolis ya, atau pelaku monopoli. Prinsip yang digunakan adalah tingkat output yang berapa ya, output berapa yang harus diterapkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Itu syaratnya MR, marginal revenue ya, sama dengan MC atau marginal cost. Nah, itu berarti kapan mereka sama ya, pas pada waktu bersinggungan ya di titik ini ya. Nah, titik ini kalau ditarik ke bawah ke kuantitas kan kuantitasnya 4000, ini yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. 4000 ini kalau ditarik ke atas bertemu dengan kurva permintaan, akhirnya bisa ditarik ke harga. Harganya ternyata 4 kali 4 berapa? 4000 kali 4 16.000 ya. Nah, sementara dia untuk menghitung keuntungannya dia dikurangi dengan total cost rata-rata ya. Dan itu apa? Dia perpotongan antara kuantitas yaitu 4000 ya dengan sumbu ATC ini berada di B. Dari situ bisa ditarik harganya berapa? 3 dengan kuantitasnya 4000 berapa? 12.000 kan. Nah, berarti keuntungannya yang ini, yang di warnanya abu-abu ini, 16.000 dikurangi 12.000 sama dengan 4.000. Itu untuk menghitung keuntungan maksimal dari
pelaku monopoli. Nah, semua perusahaan termasuk monopoli itu berusaha meningkatkan output atau penjualannya selama penerimaan marginal ya. Selisih dari kenaikan pendapatan gara-gara perubahan kuantitas tadi itu lebih besar daripada biaya marginalnya. Nah, selisihnya itu tetap dianggap sebagai laba marginal. Ini syarat tadi udah. Terus di pasar monopoli itu tidak ada namanya kurva penawaran ya. Kurva penawaran biasanya bergantung pada kurva permintaan. Itu nggak punya. Kenapa? Monopoli itu apa ya? Karena tidak bisa menggambar kurva penawaran perusahaan tanpa mengetahui apapun selain kurva biaya marginal perusahaan itu ya. Situasi bagi pelaku monopoli lebih kompleks. Jadi misalnya pelaku monopoli itu ditanyain berapa banyak output yang bersedia ya dibayarnya pada suatu waktu tertentu. Orang-orang monopoli itu akan berkata bahwa penawarannya itu bergantung bukan hanya dipengaruhi oleh biaya marginal, tapi juga penerimaan marginal yang berhubungan dengan harga itu dan juga faktor-faktor lain gitu ya. Nah, ini kurva yang ini ya mengilustrasikan kerugian jangka pendek ya, dan juga cara menanganinya oleh para monopolis atau di pasar monopoli ya. Seperti tadi syaratnya apa? MC sama dengan MR atau MR sama dengan MC ya. Itu titiknya di sini, berarti kuantitasnya 10.000 kan. 10.000 ini nanti ditarik ke kurva permintaan, akhirnya ketemu harganya 4 ya, 40.000 kan. Nah, ternyata dia total costnya itu berada di atasnya. Dengan kuantitas yang sama dia dengan harga yang lebih tinggi, otomatis dia ini ya mengalami kerugian ya. Kerugiannya sebanyak yang diarsir pink ini. Jadi jualnya segini tapi dia total costnya setinggi ini, FDQM 0 ini ya. Dari situ dia rugi di pink ini. Nah, walaupun dia rugi ternyata penerimaan total itu bisa menutup atau bisa digunakan untuk menutup keperluan biaya variabel ya, yaitu kuantitas yang dipotongkan dengan average variable cost ini ya. Nah, ini di sini walaupun dia rugi tapi bisa buat nutup ini. Akhirnya apa yang dilakuin perusahaan kalau kondisinya seperti itu? Pelaku monopoli itu yang beroperasi dalam jangka pendek akan menghasilkan laba operasi, penerimaan total minus biaya variabel total ya lebih besar daripada 0, yang bisa digunakan untuk menutup beberapa biaya tetap jangka pendek perusahaan. Nah, jadi jika perusahaan itu bisa mengurangi kerugian dengan beroperasi jangka pendek, mereka pasti akan melakukan. Nah, ini membandingkan lagi ya kurva ya, pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Ini tadi udah ya. Nah, dalam dunia industri monopoli yang baru didirikan, kurva biaya marginal persis sama dengan kurva penawaran yang mewakili perilaku semua perusahaan ya. Kurva biaya marginal ini ya, itu akan sama persis dengan kurva penawaran. Kuantitas yang diproduksi atau jumlah barang yang diproduksi oleh pelaku monopoli itu akan lebih kecil daripada output dari pasar persaingan sempurna. Nah, outputnya di sini apa? Ini ya, QM 2500 di sini dengan harga ini. Sementara kalau di pasar persaingan sempurna itu ini yang kece ini ya, 4000 dengan harga $3 itu. Oke, next, membandingkan kolusi dan monopoli. Kolusi itu apa? Bekerja sama dengan dalam suatu industri untuk memperoleh kekuatan dengan membatasi persaingan untuk meningkatkan laba bersama. Nah, itu kan sifatnya mirip ya dengan monopoli berarti ya. Nah, ini berikutnya kurva inefisiensi dan kerugian konsumen.
kurva permintaan ya memperlihatkan jumlah yang bersedia dibayarkan oleh konsumen atau harga yang ini sepakati oleh konsumen pada tiap tingkat output dari produsen. Jadi kurva permintaan bisa digunakan untuk memperkirakan manfaat bagi konsumen dengan meningkatkan output di atas 2000 unit. Kalau outputnya itu awalnya 2000 ditingkatkan menjadi 4000, itu manfaatnya untuk masyarakat berapa itu bisa diketahui. Marginal cost itu mencerminkan biaya marginal sumber daya yang dibutuhkan. Jadi marginal cost itu sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi apakah kuantitas 2000 atau kuantitas 4000. Nah, segitiga ABC yang ini ya di arsir kuning itu secara kasar mengukur manfaat sosial ya, dengan bergerak dari 2000 ke 4000 unit, itu menciptakannya ini manfaat sosial ya, atau kemungkinan kerugian yang terjadi apabila monopoli mengurangi output 4000 unit menjadi 2000, tergantung soalnya. Kalau dia menambah berarti dia manfaat, tambahan manfaat buat masyarakat. Kalau dia mengurangi kuantitas berarti dia kerugian yang hilang ya. Nah, terus ada istilah perilaku mencari celah ya, atau rente atau persekongkolan. Itu para monopoli itu cenderung meminta bantuan pemerintah untuk melakukan penghambatan buat perusahaan lain nyebur ke industri itu. Janganlah, biar kita aja doang aja kan gitu, sehingga pasarnya kita kuasai sendiri gitu. Nah, yang pertama rent seeking behavior, arti rumah tangga atau perusahaan itu melakukan tindakan melindungi laba positif ya, dengan jasa melobi atau berusaha melobi birokrasi atau pemerintah ya, agar pemerintah itu membatasi persaingan, mempersulit perusahaan pesaing yang berusaha masuk. Terus kemudian government failure, itu pemerintah sebagai alat pencari rent tadi, jadi menyediakan atau menyetujui dari apa yang di request perusahaan ya. Terus kemudian public choice theory itu mengatakan bahwa pemerintah adalah orang-orang yang tak ubahnya orang-orang pada dalam perusahaan. Jadi mereka bertindak untuk keuntungannya sendiri, seperti orang-orang yang ada di perusahaan. Next ada istilah diskriminasi harga ya, itu menetapkan harga berbeda untuk kelompok berbeda. Tujuannya untuk mengidentifikasi kelompok orang yang mau membayar lebih atau membayar maksimum untuk setiap output. Nah, untuk diskriminasi harga ini bisa digambarkan oleh dua kurva ini ya. Yang pertama ini pada peraga yang pertama ini ya, 1310A ini, ketika ada konsumen ya bersedia membayar output itu di angka 5,75 ya. Terus kemudian perusahaan melakukan diskriminasi harga tingkat 4 ya, $4 dengan kuantitasnya sebanyak 2000, tidak ini ya, tidak sedikit seperti pada A tadi yang jumlahnya kuantitasnya sedikit, tapi karena ini harganya diturunkan maka mempengaruhi kuantitasnya bertambah ya. Nah, dari sini kan ini ya, modelnya ini ya, total cost ini ya, $2 per output. Kalau yang A tadi dia punya keuntungan 3,75 kan, sementara yang pada harga 4 dia mendapatkan keuntungannya hanya 2. Dari situ yang diarsir biru itu namanya dia surplus konsumen ya, atau manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat sebanyak berapa? 3,75 dikurangi 2 yaitu 1,75. Ini daerah yang diarsir biru itu. Sementara pada peraga yang sebelah kanan ya, bagi pelaku monopoli yang mendiskriminasi harga sempurna, kurva permintaan adalah sama dengan penerimaan marginal. Perusahaan ini akan berproduksi MR lebih besar daripada MC. Artinya dia keuntungannya nggak maksimal ya, karena nggak memenuhi unsur MR sama dengan MC pada tingkat kuantitasnya 4000. Dalam hal ini dia keuntungannya yang diarsir abu-abu ini
dan manfaat surplus konsumen atau manfaat sosial yang dirasakan konsumen itu nol ya. Nah gitu. Contoh diskriminasi harga itu apa? Tarif KWH listrik ya, yang berbeda antara perumahan hunian ya dengan bisnis, itu pasti beda. Dimana KWH yang untuk bisnis itu pasti lebih tinggi, tapi itu lebih tinggi karena dia digunakan untuk berusaha berbisnis, ya pasti dia mau, memang syarat dari pemerintah seperti itu. Nah sebagian yang dari perumahan dia protes ya kan. Perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha seperti perkantoran itu masih bisa menggunakan abonemen listrik yang berlangganan itu, yang nggak pakai token. Sementara yang perumahan-perumahan kenapa dipaksa harus pakai pulsa? Sementara kami itu ini dengan pulsa itu tarif KWH-nya lebih tinggi daripada mereka. Nah kalau secara logis kan orang-orang yang untuk bisnis ya, untuk bisnis itu ketika menggunakan token berarti ini ya apa namanya akan cepat sekali habis begitu ya. Padahal ini memang sebuah diskriminasi harga yang memang sudah diterapkan sejak dulu, yang namanya penggunaan listrik untuk perumahan dan bisnis itu pasti beda begitu. Nah terus monopoli itu yang bisa membahayakan ya, dalam kondisi tertentu sangat berbahaya, itu harus diobati. Obatnya apa? Pakai kebijakan antitrust namanya ya. Ada dua peran dasar ya yang rada kontradiktif oleh pemerintah dalam mengatur pasar persaingan tidak sempurna. Salah satunya monopoli itu. Yang pertama, dia pemerintah mendukung persaingan dengan ya membatasi kekuatan pasar melalui undang-undang antitrust. Yang kedua, setelah dia mendukung persaingan, dia juga membatasi persaingan dengan mengatur industri atau pasar persaingan tidak sempurna, misalnya dengan menguatkan komisi pengawasan persaingan usaha ya. Nah ini juga ada beritanya ini ya, ada tendensi hukumnya juga, bisa dipidana apabila melanggar. Nah contohnya sejarah kebijakan persaingan usaha di Indonesia itu apa? Tahun 74 itu ketika waktu itu ada apa ya, mindset ya, ada anti Jepang karena habis penjajahan Jepang, dan juga anti Indonesia Cina ya. Itu membuat aturan mengenai 100% kepemilikan oleh asing pada investasi itu nggak boleh, alias dihapuskan. Artinya investor asing apabila ingin berinvestasi di Indonesia itu wajib memiliki rekan domestik atau punya pasangan yang orang pribumi. Nah terus kemudian sejarah yang kedua 86, penurunan harga minyak dunia ya, itu tahun itu membuat pemerintah melakukan deregulasi serta liberalisasi secara besar-besaran, dari mulai penurunan biaya masuk hingga tak lagi diberlakukannya hambatan impor lainnya. Artinya apa? Waktu itu persaingan itu dipacu karena apa? Harga minyak dunia ini turun ya, investasi nanti bisa anjlok kalau tidak dirangsang oleh kebijakan pemerintah. Nah sekarang yang kekinian apa? Contohnya ini sekarang kan Batang lagi di ini ya, dibangun menjadi kawasan industri terpadu ya, koridor industri Pantura. Itu juga membuka keran masuk investasi asing kan, atau ini ya, mendorong persaingan ya, menampung perusahaan asing yang hengkang dari Cina, sekaligus mendukung persaingan usaha di dalam negeri, yaitu wujudnya itu mengurangi pembatasan persaingan, diperbolehkan masuk. Untuk apa sih? Ya, dia selain meningkatkan persaingan usaha dalam negeri kan juga dengan adanya investasi masuk ke Indonesia itu otomatis ini ya apa namanya bisa mengurangi pengangguran kan, menyerap tenaga kerja dan lain-lain. Nah ini untuk instansi pemerintah yang mengurusi bagian sanksi dan penanggulangan dari persaingan usaha yang tidak sehat itu namanya KPPU, dengan segala instrumen hukumnya. Pada prinsipnya segala bentuk sanksi dan peraturan mengenai ini apa ya peraturan ini ya persaingan usaha itu di Indonesia dilaksanakan oleh KPPU dengan dasar pengenaan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99
tentang larangan praktek monopoli, ya, nggak boleh kecuali yang ngelakuin negara gitu, dan persaingan usaha tidak sehat. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dijawab ini ya, kuesioner, responsinya untuk penilaian ya. Apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.